Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat semua. Eriyandi Budiman lahir 2 Maret 1966 di Tasikmalaya. Sejak kecil gemar membaca, mengoleksi bacaan, lalu membuat taman bacaan. Usai menempuh sekolah dasar dan menengah, ia melanjutkan studi. 1985 hingga 1992 kuliah formal di Jurdik Satresia UPI Bandung, dan non-formal di Caraka Sundanologi. Ia juga belajar non-formal di Yayasan Caraka Sundanologi mendalami sastra dan seni budaya Sunda. Mendirikan Teater Zenit, kini Asas, dan unit pers mahasiswa. Ia juga menggagas koran Isola Pos, mendirikan unit film mahasiswa, dan bergiat di Caraka Sundanologi. Aktivitasnya di komunitas, ialah mendirikan Sanggar Sastra Tasik dan Keluarga Seni Rupa Tasikmalaya. Ia juga bergabung di komunitas azan yang ada di Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. 3 komunitas yang didirikan bersama Acep Zamzam Nur, Saeful Badar, dan Enung Sudrajat. Di Bandung, ia bergabung dengan Peruparu di ST Dharma, membuat galeri seni rupa barak. Ia juga mendirikan Masyarakat Prosa Setiabudi, untuk kemajuan sastra Sunda dan Indonesia. Berikutnya mendirikan Kawa Sastra Ciwidey bersama penyair Rian Ibayana, Yogira Yogaswara, dan Rangga Muhammad. Kegiatannya workshop, diskusi, lomba, dan penerbitan buku sastra, serta literasi lewat TBM Sarang Buku Ciwidey. Ia juga membuat komunitas Magma dan penerbitan buku sastra dengan bendera CV Magma Insan Prima. Ia juga mendirikan Yayasan Jendela Seni Bandung bersama penulis Erwan Juhara dan pelukis Edi Hermanto. Berikutnya, ia mendirikan sejenis yayasan, yaitu Perkumpulan Bintang Nusantara yang bergerak dalam bidang literasi dan budaya tradisi. Pengalaman kerja ialah wartawan pembantu HU Pikiran Rakyat, koresponden seputar Indonesia RCTI. Ia pernah menjadi reporter liputan 6 SCTV, penulis dan editor di penerbit Wahana Iptek Bandung. Ia terjun di literasi bergabung jadi fasilitator perpustakaan Seru Coca-Cola Foundation Indonesia. Dan inilah beberapa karya sastranya berupa buku kumpulan cerpen, puisi, novel, model, dan referensi. Berikut adalah beberapa poster acara sastra, literasi, dan budaya yang ia ikuti. Kegiatan Eriyandi Budiman memang luas, baik di dunia sastra, literasi, maupun seni budaya. Ya, ini penerima giveaway dari saya, Pak Gugum dari Garut ya. Terima kasih atas komentar-komentarnya di Instagram saya ya. Agus Bahtiar. Terima kasih hadiahnya. Oke.
Tarum Tattoo, kolaborasi inovatif penerbitan novel multigenre dengan pameran ragam aliran seni rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu Om. Salam kebajikan untuk semua. Perkenalkan, nama saya Eriandi Budiman dari Bandung. Saya adalah seorang sastrawan. Saya membuat cerita pendek, puisi, novel, esai, juga laporan jurnalistik. Itu latar belakang saya. Selain itu, saya juga sangat menyukai seni rupa dan membuat sebuah YouTube atau channel YouTube, Eriandi Budiman Art Channel. Dari latar itu, saya juga tertarik pada situasi lingkungan hidup di sekitar saya, terutama adalah Sungai Citarum dan juga beberapa peninggalan sejarah kerajaan dari Tarumanegara. Maka dalam proposal kali ini saya akan mengajukan sebuah judul, yaitu Tarum Tattoo. Tarum Tattoo berarti adalah luka tarum, sejenis bunga-bunga warna biru yang tumbuh di sepanjang Sungai Citarum, dan kemudian dia menjadi nama sungai itu, Citarum. Dan kemudian saya mengungkapkan sejarah Citarum itu seperti apa dan akan mencari data atau riset mengenai Citarum itu. Nah, kenapa saya tertarik pada ekosistem ini? Karena saya melihat bahwa Sungai Citarum itu sudah sangat kotor dan ada istilah bahkan sebagai septic tanknya dunia atau sungai terkotor di dunia, dan itu sudah beberapa kali dipublikasi dan itu membuat keprihatinan bagi saya. Dan untuk itu Tarum Tattoo dihadirkan untuk mengkaji sejarah Sungai Citarum itu dan hubungannya dengan Kerajaan Tarumanegara. Ini saya maksudkan pertama supaya publik juga mengetahui bagaimana sejarah Citarum di masa lalu dan kenapa dia berdampak seperti sekarang, dan bagaimana pengaruh dari Kerajaan Tarumanegara terhadap keberadaan sungai itu pada waktu di masa lalu. Komparasi ini kemudian saya buat menjadi sebuah penelitian bersama tim yang telah disiapkan, yaitu saya membuat analisis data dan kemudian menerjemahkannya nanti ke dalam sebuah novel. Novel ini saya anggap juga sebuah karya yang inovatif dan kreatif, karena di dalam novel ini saya menggabungkan ada beberapa unsur prosa fiksi, ada puisi, ada cerpen, ada drama dalam satu karya sastra yaitu novel. Dan kemudian hasil dari novel ini data-datanya akan dipadukan, kemudian dibuat sebuah narasi dalam bentuk fiksi. Nah, kemudian karya ini saya komparasikan atau saya sosialisasikan kepada beberapa perupa yang saya undang untuk menerjemahkan atau ikut pada inti dari judul ini, yaitu bagaimana sejarah Sungai Citarum dan Kerajaan Tarumanegara dieksplorasi dan menjadi sebuah karya, yaitu karya seni rupa. Jadi ini adalah paduan antara karya seni sastra dan seni rupa, di mana karya itu nanti akan berkolaborasi dalam sebuah pameran juga. Jadi setelah novel itu beres, dan kemudian ada workshop sebelumnya, yaitu bagaimana para seniman merespon karya atau data-data yang sudah saya dapatkan, dibantu oleh seorang kurator ahli. Nanti akan membimbing bagaimana sih karya rupa yang kreatif dan inovatif untuk merespon dari data-data yang ada tentang sejarah Sungai Citarum dan Kerajaan Tarumanegara itu. Karya ini tentunya saya harapkan menjadi inspirasi pertama untuk para perupa itu sendiri, bagaimana mereka bisa menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif dari data-data yang saya hadirkan, termasuk novelnya. Novel itu sendiri nanti juga akan merespon atau diberi ilustrasi yang ada hubungannya dengan hasil workshop para perupa ini. Nah, di dalam perjalanannya kemudian saya mengharapkan juga ada keterlibatan perempuan dan juga kaum disabilitas, terutama nanti ketika akan dipamerkan dalam sebuah pameran. Ada juga lomba, melibatkan lomba para disabilitas, lomba mengenai
situasi Citarum saat ini, misalnya tentang sampahnya, tentang lingkungannya yang rusak, atau tentang harapan mereka terhadap bagaimana Citarum yang seharusnya misalnya, dan seperti itu. Nah, kajian ini dari novel maupun karya sastranya ini juga merupakan bagian dari kampanye kami sebagai seniman untuk mengkampanyekan bagaimana supaya Sungai Citarum ini kembali menjadi bersih, kembali menjadi sebuah ekosistem yang banyak menghidupkan satwa maupun yang endemiknya ya, juga lingkungan sekitarnya. Sehingga berbagai tradisi Citarum atau tradisi di masa lalu Sungai Citarum itu kembali menjadi perhatian. Misalnya di masa lalu dalam arsitektur Sunda itu rumah-rumah itu tidak membelakangi sungai, tapi justru menghadap sungai, karena sungai itu kan indah, karena sungainya bersih misalnya dan sebagainya, dan juga tempat mencari ikan dan seterusnya. Tetapi saat ini rumah-rumah itu membelakangi sungai, sehingga sungai menjadi terabaikan. Jadi hanya buangan-buangan dari sampah-sampah industri rumah tangga maupun industri ini ya, pabrik-pabrik di sekitar Sungai Citarum. Nah, persoalan ini kemudian juga saya harapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menelusuri sejarah Sungai Citarum, termasuk tradisinya yang bagus, dan juga bagaimana sih tata kelola di zaman Kerajaan Tarumanegara. Sehingga generasi muda juga selain memahami sejarahnya juga berapresiasi terhadap kampanye kami dalam bentuk senian.